Yang kami muliakan, dari Pekanbaru ke Kepri, singgah sebentar ke Pulau Natuna. Siap. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi. Siapa yang menjawab dengan ikhlas, saya doakan masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kita hormati Bapak Dr. Yasri MA, MPD ya Pak Yasri ya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Faiza farok tafansot. Apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka lanjutkan dengan mengerjakan pekerjaan berikutnya. Inilah rutinitas yang kita lakukan. Wa qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung bagaimana niatnya. Maka di pertemuan pertama ini saya mengajak kita semua untuk tajdidul niat, untuk memperbaharui niat kita. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Yasri tadi, untuk apa sih tujuan kita datang di sini? Tujuannya untuk apa? Yang pasti Bapak Ibu yang dimuliakan, kita masing-masing punya tujuan masing-masing. Tapi setidaknya kita berharap ada hal baru, ada yang Bapak Ibu bawa pulang ke madrasah, bawa ke daerah kita, ke binaan madrasah kita, dan pada akhirnya membawa berkah untuk anak-anak didik kita. Itulah tujuan kita yang kami harapkan. Dan tentunya di samping itu kebersamaan kita ini juga merupakan bagian dari kita menjalankan sunnah Rasulullah untuk silaturahim. Itu ya Bu Zaroti ya. Zaroti kayaknya sudah saling kenal, walaupun kayaknya duduknya masih dengan Bu Elvianti. Tapi udahlah, untuk malam ini kita nggak mungkin untuk mengacak-acak tempat duduk. Yang monggo yang sekarang masih duduk dengan tetangga kamarnya, ya silahkan saja dulu. Tapi besok kita berharap silaturahim kita ini benar-benar juga menambah silaturahim, karena kita dari 3 daerah, dari Kepri, dari Sumatera Barat. Sumatera Barat luar biasa, subuh tadi udah sampai ya. Masya Allah Bun ini dari Sumatera Barat. Siap, setengah 6 lah sampai Sikona, setengah 5 lah sampai di Sikon. Masya Allah. Ada kok tadi tausiah subuh kan? Siapa dikasih tausiah subuh? Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita perbaharui niat kita ikhlaskan niat kita, semoga Allah ridhoi dan ada hal baru, ada sesuatu sebenarnya yang kita dapatkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan saya sebelumnya, siapa saya? Saya ini pelengkap. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yasri tadi, ada 3 tim. Dalam tim kita yang akan membersamai Bapak Ibu itu 3 orang. Yang pertama itu Ibu Dr. Hanum, yang seharusnya malam ini beliau yang isi. Cuman karena pesawat beliau delay, akhirnya tercancel jadwalnya, harus saya yang maju duluan. Ibu Hanum ini masuk dalam tim inti ya Pak ya, dalam KM kita ya. Beliau adalah dosen di Sunan Ampel, Surabaya. Besok pagi insya Allah kita akan belajar banyak dari beliau. Kemudian yang kedua Pak Yasri, beliau WI senior di Pusdiklat. Jadi jangan diragukan lagi. Dan saya sebenarnya hari ini hanya sebagai pelengkap saja. Biar Bapak Ibu tahu, oh ada pengawasnya. Bagian dari kita juga. Berarti saya ini kan hanya bersama Bapak Ibu saja. Hanya mungkin Pak Yadi selangkah lebih di depan. Dan kayak gitu aja. Kan sama Pak Yadi ini senior. Kemarin beliau sama-sama toh. Ini hanya sekedar mungkin kita sharing-sharing saja. Saya sabar ya Bapak Ibu, cuman di sini ada saya baca situ dengan situ ayam, karena sering sekali orang lebih mengenal saya dengan sama ini ayam. Saya mau katakan kalau saya adalah orang terkaya di sini, karena banyak anak banyak harta, banyak anak banyak harta, dan saya anak ke-14 dari 14 bersaudara. Apakah saya saingan? Ada yang juara 2 di sini? Empat juga sama. 14. Pak, kita masih bicara mengenai ini Pak. Nama saya Ayang. Kenapa ya sabarnya kok Ayang? Saya anak ke-14 dari 14 saudara. Mungkin ini sebagai awal saja. Oh gitu. Biar kita tahu. Oh, kenapa dipanggil Bu Ayang? Oh ternyata beliau itu anak bungsu dari 14 bersaudara. Jadi kalau orang awak kan Bu, kalau ada banyak
Saya sampaikan di sini, saya pengawas Kemenak Kota Pekanbaru. Untuk pengawas madrasahnya saya baru di 1 Januari 2022. Biar Bapak tahu, sehingga nanti kalau Bapak melihat saya ada kesalahan, oh Ibu juga pengalaman, ya karena saya memang baru. Mohon dipahami ya Bu Yofianti ya. Kemudian saya katakan di sini juga bahwa saya adalah S2 program beasiswa. Karena nanti orang lihat, Ibu nih SHI, MSY, nggak ada pendidikannya. Maka saya katakan di sini bahwa S2 saya adalah S2 untuk peningkatan mutu guru. Jadi saya ada juga lah merembet sedikit terkait mengenai pendidikan ini. Walaupun saya pasti Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang yang sangat mahir dalam bidang pendidikan. Jadi sekarang saya mau izin aja ya Bu ya untuk berdiri di sini. Terus saya juga katakan kalau saya ada asesor ban, biar Bapak Ibu tahu bahwa pekerjaan kita ini memang identik dengan asesor. Ini banyak para asesor yang di sini. Sudah siap laporannya? Tanggal 15 menunggu. Ayo. Sebentar lagi ya, silahkan selamat begadang. Kemudian juga saya katakan saya pengurus aktif PGRI Riau, yang walaupun untuk mungkin ada yang tahu PGRI Riau sekarang sedang ricuh, tapi mudah-mudahan setelah berlalu. Terus saya sampaikan saya di sini adalah bendahara MDI dan MUI, biar nanti Bapak Ibu nggak nyangka, oh kenapa ya kok Ibu nih ngomong-ngomong pakai ayat, kok tadi mengawalnya kenapa? Karena saya orang MDI. Citra saya adalah dakwah. Terus saya juga katakan bahwa saya adalah seorang istri dengan 4 orang anak yang masih sekolah, yang kami singkat dengan Anta, Akilah, Najwa, Tauha, dan Azam. Dan Akilah ada di sini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, izin kita berikan semangat untuk diri kita dengan sama-sama bertepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, apa yang akan kita lakukan? Ini. Kita akan lakukan pendahuluan, kemudian kita akan dengarkan curah pendapat Bapak Ibu, kemudian kita akan sama-sama penguatan konsep pembelajaran pada kurikulum Merdeka, baru kita akan lihat kasus pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti kita akan, besok pagi mungkin kita akan kejar untuk menganalisis CPTP sampai ATP, kemudian kita juga akan analisis bagaimana modul ajar yang tentunya semuanya berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini mungkin yang akan kita lewati Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangatnya hari memang malam Bun, tapi semangat harus pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya. Semangat Zaro, walaupun ada ngantuk ya Zaro. Saya manggil beliau, saya kenal beliau. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, kita bicara mengenai diferensiasi, maka saya ingin mengawalnya dengan ini. Beliau menteri, Masya Allah, doanya sebelumnya tuh hati ya. Kerasa beliau tuh berdoa kayak gitu. Suaranya tuh suara meminta, suara memohon. Siapa tadi ya? Dari kalangan kita. Itu gimana? Orang IKM bukan? Orang MB? Oh MB. Bapak Ibu, kita mau bicara mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu apa sih? Beda. Pembelajaran beda, pokoknya different, beda. Maka saya ingin mengawalinya dengan mengajak kita untuk, ada nggak sih sebenarnya Islam mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi? Atau ini kajian-kajiannya Pak Yasri aja nih? Karena seperti itu ya. Kita baca surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kata Allah, wahai manusia, kami ciptakan kamu itu ada laki-laki, ada perempuan. Dan laki-laki perempuan itu akan berdampak. Berbedanya mungkin dalam minat, berbeda dalam kemampuan dalam memahami sesuatu. Ada perbedaan ketika Allah menciptakan zakar dan unsa. Di samping perbedaan laki-laki perempuan, Allah juga katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Kami juga menjadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya ini berbeda. Satu suku dengan suku yang lainnya, ada hal-hal tertentu yang akan berefek pada perbedaan dalam berbagai kondisi. Maka memungkinkan suku tertentu anaknya belajar dengan cara tertentu, dengan gaya belajar tertentu, di suku yang lain dengan cara belajar yang berbeda. Artinya, perbedaan itu adalah fitrah yang memang Allah sudah kodratkan untuk kita. Perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan suku dan bangsa, tapi untuk apa? Lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Kalau
Kalau di sini kalau kita kembalikan ke guru, kenapa? Agar guru tahu kalau anaknya memang beda-beda loh. Ini konsep berdiferensiasi. Bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan disamakan semua anak, karena anak-anak itu berbeda. Dia gender yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda. Kemudian Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu bagaimana? Yang menjalankan sesuai dengan adanya. Berarti orang-orang yang mengerjakan pembelajaran berdiferensiasi, boleh kita katakan dia sedang menjadi orang yang baik, yang atqakum. Karena dia memberikan pelayanan tidak diskriminatif. Dia memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Allah akhir dengan kata-kata Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Innallaha alimun khabir itu Bapak Ibu, kita pengawas menjadi alimun khabir, menjadi orang-orang yang memastikan bahwa guru-guru kita di lapangan, guru-guru kita di madrasah menjalankan tugas pembelajarannya dengan berdiferensiasi. Luar biasa tugas guru kan? Masya Allah, Alhamdulillah kita berada di posisi ini. Semangat ini yang mau kita bangun, bahwa kita adalah penjamin, kita adalah pengawas bagi terlaksananya IKM ini. Bagaimana terimplementasinya IKM ini di madrasah-madrasah kita. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantarnya, kalau sesi yang pertama, kalau kita bicara mengenai berbeda, kita baru tahu itu beda atau tidak beda pasti karena adanya asesmen. Makanya ciri khas dari atau perbedaan mendasar dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya asesmen awal yang dilakukan, dan dengan asesmen itu akan diketahui bahwa memang kita ini berbeda, anak berbeda. Kemudian yang kedua, sebagai pengantar kita untuk pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bahwa pembelajaran itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tapi kurikulum Merdeka ada di SMA, ada di SD, ada di SMA. Tapi di kita, di madrasah harus memiliki kekhasan sendiri. Kita juga berbeda dengan madrasah. IKM SMA dengan IKM madrasah berbeda. Kita berbeda. Apa yang berbeda? Kita punya khas madrasah. Dan ini sekali lagi yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengawas, bagaimana benar-benar guru kita di madrasah itu memberikan pembelajaran yang mencerminkan kekhasan kita sebagai seorang madrasah. Kita bermimpi bagaimana besok suatu hari kita bisa lihat kalau ada yang berjalan, kita bisa katakan yang berjalan itu anak madrasah. Melihat seorang anak dalam berpakaian, kita bisa katakan itu anak bermadrasah. Kalau dia mungkin nanti berkata-kata ini anak madrasah, karena sudah memiliki khasannya sendiri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kekhasan madrasah yang harus kita tanamkan? Kita minta kepada guru-guru kita supaya dia menanamkan itu kepada anak-anak kita. Saya singkat dengan SMA TK. Dan udah SMK TK. Ini ada di buku panduan KOM. Apa itu? S, semuanya ibadah. Ini yang harus kita tekankan. Dan terutama untuk kita dulu. Karena kita nggak mungkin memberi kalau kita nggak punya. Maka kita sebagai pengawas yang mengawalinya bahwa semuanya ibadah. Kemanapun diberikan tugas oleh Kementerian Agama, bertugas di daerah jauh, di dekat, di sekolah banyak guru yang sertifikasi, yang nggak banyak sertifikasi, semuanya ibadah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, M, mahabbah fillah. Mahabbah fillah, bahwa pembelajaran di madrasah itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pandanglah dengan kasih sayang. Jadi hubungan antara guru dengan murid itu adalah hubungan kasih sayang untuk mengharapkan ridho Allah. Hubungan antara pengawas dengan guru pun seperti itu. Kita mahabbah fillah, sayang karena Allah. Kalian di mahabbah fillah. Ini kekhasan kita ini dari
dari ketika kita mungkin melakukan supervisi kelas, coba lihat bagaimana guru-guru kita kepada anak-anaknya. Apakah sudah terbangun hubungan mahabbah fillah itu atau belum? Kemudian yang ketiga, Ainur Rahmah. Kalau tadi mahabbah fillah dalam pengertian kita saling menyayangi karena Allah, kalau Ainur Rahmah itu lebih kepada ketika kita melihatnya itu pandangan kasih sayang saja yang kita munculkan. Kalaupun anak berbuat nakal, anak membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bagi kita pengawas ada guru-guru yang mungkin memperlakukan kita tidak sebagaimana seharusnya, yang membuat hati kita sedih, pandanglah guru kita itu dengan Ainur Rahmah, bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah atas izin Allah. Itu merupakan kerjanya Allah. Kalau sudah seperti itu, kita bisa pastikan bahwa tidak ada kekerasan di dalam sekolah kita, di dalam madrasah kita. Kemudian SMA, semuanya ibadah, mahabbah fillah, Ainur Rahmah, TK. Agar SMA itu dapat, kita harus nantiasa TK, harus diawali dengan sekolah TK. Apa itu? Tazkiyatun nafs. Selalulah untuk memperbaiki diri, selalulah senantiasalah untuk koreksi diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita, tazkiyatun nafs. Dengan cara apa? Bapak Ibu pasti lebih tahu. Yang dari Sumbar, mungkin dengan suluk dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tazkiyatun nafs biriyadhah wa mujahadah, dengan terus latihan dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, akhlak itu di atas segala-galanya. Otak boleh Jerman, tapi hati harus tetap Ka'bah. Itu kata Habibie, pimpinan ilmuwan muslim yang kita segari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sebagai pengantar yang juga mesti kita ketahui adalah dengan mengetahui itu semua, barulah kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sih akhir dari, kalau kita tujuan pembelajaran, apa akhir dari pembelajaran kita hari ini? Di materi ini ada 4. Pertama, kita akan review pemahaman tentang pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Review saya sifatnya. Saya yakin Bapak Ibu udah hafal buku panduan. Ada berapa panduan Pak ya yang disediakan oleh pemerintah untuk IKM ini? Berapa Daro? 5 atau 6 atau 5? Oke. Nah, nanti kita akan review buku yang bicara tentang pemahaman pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Terus kita akan menganalisis beberapa kasus pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Kita akan menganalisis contoh TP, ATP, dan modul ajar dan RPP berdiferensiasi. Terus menganalisis modul ajar berbasis diferensiasi pembelajaran. Oke, siap. Ini tadi kita ulang kembali. Nah, sekarang karena Bapak Ibu semua di sini orang-orang hebat yang sudah banyak menangani kasusnya, mempelajari kasus di madrasah masing-masing. Di surat permohonan kemarin ada dimintakan, ini kan dimintakan tabel bagaimana Bapak Ibu menghadapi masalah-masalah apa saja dalam hal pembinaan, pendampingan implementasi kurikulum. Ada nggak isi Bun? Diisi ya Bun? Oke, maka sekarang kita mau curah pendapat dulu. Bagaimana yang apa masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika mendampingi sekolah madrasah kita dalam mengimplementasikan kurikulum? Boleh dari saya, Mahmud? Silakan. Oke, Pak Samir, seperti biasa. Pak Samir. Terima kasih, kalau tidak biasa santai aja. Ya. Oke Bu, yang paling berat itu selalu bagaimana diferensiasi dalam proses. Berdiferensiasi dalam proses. Iya, liberasi materi atau konten, materi diferensiasi pada asesmen itu ya paling senang. Tapi materi diferensiasi pada proses ketika mengelompokkan, inti pertanyaannya begini: ketika satu kelompok diberi materi oleh guru, kelompok lain ngapain? Itu. Oke, Bapak nanya. Oke. Siap. Bapak izin, kita belum mau itu, kita baru sekarang untuk ya, pertanyaan itu pertanyaan dari sekolah ke saya. saya. Jadi dalam
Oh siap. Berarti dalam proses Bapak mendampingi madrasah Bapak IKM untuk materi berdiferensiasi, bagaimana diferensiasi proses yang Iya, sering itu bermasalah? ditanyakan oleh guru Oke, kepada saya. siap. Walaupun sebenarnya dalam apa itu dalam kita bicara mengenai komnya juga bicara kan ada item-item ya. Bapak bikin nggak sih semalam? Ada. Udah. Siap. Kita tampung. Terima kasih Pak Sawir. Iya, Bu. Ada lagi yang mau menyampaikan keluhan madrasahnya? Kayaknya Bu Asmarwanto, Ibu tangan duluan. Silakan. Ibu perkenalkan dirinya, mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal, terutama saya. Baik Ibu, terima kasih. Saya siswa Arya dari Sumatera Barat. Siswa Ari. Siswa. Oh siswa, aku siswa ya Bu. Ya, terkait permasalahan yang dialami ketika melakukan pembinaan tentang implementasi kurikulum merdeka di madrasah binaan, saya lebih banyak menemukan masalah di P5, PPRA. Bagaimana menggeser ya, saya tidak mengajak mengubah, tapi hanya menggeser mindset kawan-kawan dulu agar tidak sunset ya begitu. Mereka memahami proyek itu terlalu sederhana sehingga mirip dengan pemahaman proyek di Mapel Prakarya dan sebagainya begitu. Nah, itu yang sering muncul gitu. Kemudian terkait itu juga mereka kewalahan ketika menyusun modul sehingga alokasi modul yang harusnya puluhan JP itu seolah-olah bisa diselesaikan hanya dengan 15 JP, 20 JP sudah selesai gitu. Itu yang sering ditemukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Siswa. Terkait mengenai P5 PPRA. Mohon maaf, yang di belakang Ibu Hanun. Ya Pak. Ibu Hanun, Masya Allah. Bunda silakan bergabung di sini. Ini Ibu Hanun. Kita sapa dulu Bu Hanum. Selamat malam Bu Hanum. Masya Allah. Alhamdulillah sampai. Baik, Bapak. Saya. Baca lengkap semua masalah yang Bapak hadapi. Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Yang saya nama Husaini dari Sumatera Barat. Pak Husain. Ini kalau di madrasah, barunya saya bina madrasah swasta. Jadi bagi tenaga pendidik itu bagi dia sudah dilaksanakan asesmen awal. Yang susahnya bagi dia itu mengelompokkannya. Mengelompokkannya bagaimana pelajaran diferensial itu bisa terlaksana sesuai dengan terkaitannya dengan asesmen awal. Memanfaatkan asesmen awal untuk pembelajaran diferensiasinya. Enggak. Dan juga di samping itu bagi dia yang susahnya kan menggunakan model. Ada mungkin ada 2 atau 3 gaya belajar. Bagaimana menggunakan model pembelajaran supaya peserta didik itu bisa diperhatikan semuanya sesuai dengan beda gaya belajar. Dan yang berikutnya itu pada umumnya yang susahnya bagi peserta bagi guru di dalam binaan saya itu juga dengan masalah P5. P5 bagi mereka itu pelaksanaannya bisa. Oke, tetapi yang paling sulit bagi dia bagaimana menilainya. Pelaksanaannya bisa. Bisa sudah dilaksanakan, oke. Tapi yang bagi masalah dia yang dinilai itu apanya. Berarti modulnya belum clear ya. Iya. Masalahnya begini Bu. Karena pada umumnya dia yang dinilainya sudah berapa kali saya sampaikan, sudah saya bilang, yang dinilainya itu materinya, bukan karakternya. Itu salah konsepnya banyak seperti itu dalam benak. Dan yang terus sudah saya ajarkan bahwa yang dinilai ada itu karakter. Dalam satu itu karakternya apa? Tanggung jawab kan itu yang harus masih berkembang sedang berkembang kan gitu.
Tapi bagi dia tetap yang diperhatikan Pak, bagaimana membaginya dengan nilai pengetahuannya Pak. Pengetahuannya tidak perlu. Walaupun P5 Bapak Ibu itu tidak berhasil, tidak mempunyai hasil, tapi kita yang dinilai bukan hasil, tapi kita butuh karakter. Tapi karakternya itu bagaimana? Jadi itu apa gunanya teorinya? Teorinya hanya sekadar pengantar supaya peserta itu bisa melaksanakan. Entah saya yang salah konsep, nggak tahu lah. Enggak Pak, benar. Entah konsep saya yang salah. Itu sudah saya berikan seperti itu. Tetapi nyatanya masih dia tidak mau, yang maunya dia ya masuk juga lah Pak. Jadi gunanya itu apa? Ada suatu sekolah dia itu menggunakan P5 itu pembibitan. Iya, pembibitan Cassia sudah dikumpulkan biji itu di Cassia dan dicoba. Pak, tidak satu pun yang hidup Pak. Sudah berapa bulan? Sudah saya bilang kalau Cassia ini memang tumbuhnya lama, berbulan-bulan karena bijinya keras. Iya. Tapi kalau tidak tumbuh juga tidak masalah. Kan sudah Bapak lihat bagaimana kreativitas anak dan juga anak bisa berbuat seandainya dia ingat nanti bisa begini caranya. Kan begitu. Jadi apa gunanya kita begini Pak? Nah, kan ujung-ujungnya juga seperti itu. Tidak yang karakternya yang dimasalahkan bagi dari tenaga kependidikan. Jadi sudah salah mindsetnya, sudah banyak salah begitu. Dan juga dia berbangga Pak. Sekarang sekolah saya sudah banyak menjual pupuk kompos Pak. Wah, sudah banyak apa? Nah, jadi begini bukan kewirausahaan jatahnya ini. Bukan cari uang kita di sini. Jadi kita menjadi karakter peserta didik. Ingat kita kurikulum yang dahulu kan, yang sebelum UNAR kita kan juga masalah karakter ini. Berapa karakter yang harus kita terapkan? Tetapi juga tidak jalan karena yang paling masalah penilaiannya. Bagaimana kita mencari, menganalisa bagaimana anak itu bisa, bahwa anak itu sudah mampu. Nah itu yang tak duduk sampai sekarang Bapak Ibu untuk pelaksanaan P5 ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Boleh kita beri aplaus untuk Bapaknya? Artinya Bapak harus bekerja lebih keras lagi. Konsepnya udah benar kan? Yang Bapaknya udah paham. Tinggal bagaimana mentransfer, memberi keyakinan kepada guru-guru kita bahwa ini loh yang mau dilihat. Bukan prosesnya, hasilnya, tapi proses yang dilewati untuk pembentukan karakter itu. Ada lagi mau berbagi? Silahkan. Oh Pak, sini senior kami sini. Ini sedang nanti Hafsa kok Jawa sih kan? Biasa aja Bu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah banyak yang menyampaikan tentang problema yang kita dapatkan di lapangan atau di madrasah binaan kita. Ini terus terang saja, lama lagi ini kita akan melaksanakan asesmen ini untuk kurikulum mereka bagi yang sudah melaksanakan sesuai dengan asesmen teknis. Madrasah Pak udah yang berapa tahun ini? Ada yang satu sudah berjalan walaupun kan 2 tahun ya untuk kita. Itu kalau kita dalam melaksanakan sosialisasi, bimtek, workshop, itu kan biasanya dengan waktu yang ada itu selalu ini masalah asesmen ini. Jadi untuk menghadapi ujian ini, karena menurut kurikulum Merdeka itu kita ini kan asesmen itu kan hanya 2 ya. Iya. Udah varian ini. Iya. Jadi seperti apa nanti dalam memberikan asesmen itu? Apakah berupa angka atau berupa predikat? Jadi sekarang ini madrasah itu bingung ini sekarang ini. Seperti apa ini bentuk asesmen yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita itu?
Mungkin itu yang pertama Ibu. Nanti lanjutkan Pak Aryadi. Oh yang kedua Pak Aryadi langsung. Oke. Apa lagi? Oh tidak Pak Aryadi. Nanti terkait mengenai asesmen kita lengkap besok dengan Pak Yasri Pak. Bapak tanyakan betul ke beliau. Gimana sebenarnya asesmen di kurikulum merdeka ini? Tapi dijawab juga lah dulu. Penasaran kalau Penasaran kan Ibu? Silakan Bapak. tapi kita penasaran. Terima kasih Bu. Saya Rinaldi dari Kepulauan Riau, bebannya nasional. Permasalahan yang saya hadapi di lapangan kesepahaman sesama guru. Si guru yang pandai bernyanyi, menari, sebelum mengajar beliau membuat aksi lah di depan, ajak anak bergembira, bernyanyi. Kadang-kala lupa materi Bu. Satu, dua, guru-guru kan tak sama Bu. Mama tak pandai nari, dia lebih fokus kepada materi. Lalu disalahkan ibu itu, ibu tidak merdeka. Ya, jadi bagaimana saya seorang pengawas ini memberikan kesepahaman. Makanya kalau saya bilang kita jangan kebablasan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Merdeka itu yang mana? Ya, jadi jangan sampai kita kebablasan menikmati merdeka, karena kemampuan itu tak sama. Nah, dan juga untuk P5 tadi, ada anak SD yang dibawa untuk bercocok tanam. Ya anggaplah menanam sayuran. Artinya apa? Bagi anak yang SD umur 6 tahun, diajak berkebun, pikirannya apa? Kan begitu. Apa yang ada di mindset pikirannya pada anak? Apakah saya mau jadi petani? Gitu. Karena ini anak SD ini, tapi kalau anak SLTA mungkin pikirannya sudah besar. Oh iya, nanti saya tamat sekolah bisa berkebun. Kalau SD MI itu, nah jadi apakah saya bilang salah? Cocok tanam, memang daerah itu pertanian. Nah, jadi kadang-kadang guru-guru saya tuh mungkin entah salah ke apa. Saya sudah bilang, aja mencari permasalahan yang terdekat dulu. Mungkin anak kita cara bersalamnya dengan guru belum sempurna. Ada yang cium tangan ke pipi, cium tangan ke kening, ada cium tangan kita dibalikkannya, ada yang dikecupnya. Nah, coba berikan tangan itu dulu biar kita satu. Nah, jadi suruh ambil yang kecil, tapi guru itu tidak menerima kenyataan itu. Jadi saya buat bagaimana anak kita ini, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ini loh anak kita. Di mana dia berada, ini loh anak kita. Jadi kita sukses mengajar. Jadi coba kita berbuat tinggi-tinggi sementara yang kecil-kecil saja belum kita bereskan. Maksud saya merdekanya seperti itu. Terima kasih Bu. Masya Allah, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Kok loyo tepuk tangannya Bun? Bapak mau nyambung? Silakan. Cakep. Belum mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Dharma Saya. Oh, kayaknya sumber dominasi ya? Baik. Kami ada 12 orang. Baik. Saya yang mana kan? Oh ya namanya. Disebutkan namanya. Nama Suhaibar. Suhaibar. Dari dulu sampai sekarang tidak. Oh iya. Jangan ganti ya Pak. Begini Bu. Di tempat kami di Dharmasraya itu ada 9 madrasah tahun ini yang melaksanakan IKM, yaitu dua madrasah aliyah. Ini kebetulan kami dengan kedua ini Dengan Bapak. Pak Iban ya. Ya. 6 MTS,
5 MTS dan 3 MI. 4 MTS 3 MI. Yang MI yang swasta justru udah tahun yang kedua sekarang. Dan itu bukan binaan saya. Tahun kedua sekarang. Yang binaan saya itu yang resminya yang telah dikeluarkan SK-nya hanya satu, yaitu Madrasah Negeri Iman. Jadi kemarin itu kan kita ikut di pelatihan IKM komunitas di Desa Padang pada bulan Juni, dan kami yang ikut komunitas itu sebagai pengawas di sana itu akan melakukan pendampingan sampai 6 bulan ke depannya, sampai Desember. Dan kepada kami juga diminta untuk mendampingi madrasah lain yang bukan binaan untuk mendampingi mengawal pelaksanaan IKM ini di madrasah di kabupaten. Ada beberapa permasalahan yang kita alami selama melaksanakan pendampingan. Yang pertama sekali adalah tentang melaksanakan asesmen awal. Ini karena yang di komunitas di Diklat itu hanya 2 guru, 1 kepala madrasah, 2 orang guru, kemudian pengawas, kemudian dari unsur dosen. Jadi kami ada 5. Kalau dosen sampai sekarang tidak aktif lagi. Saya tidak tahu menawar lagi. Karena tugasnya bulan ke depan. Sama dengan pengawas mestinya. Jadi yang dari madrasah ke satu kan itu lagi dua orang. Jadi yang 2 orang ini tidak bisa dengan keterbatasannya karena ini baru pertama kali mengikuti pelatihan. Tentu kita sama tahu, walaupun dia ikut pelatihan, tetapi penerimaan dia terhadap UMER ini tentu masih belum maksimal gitu. Sedangkan teman di sebelah ada 2 tahun dia dipersiapkan, toh masih seperti itu. Apalagi kita yang hanya dengan simsalabim abrakadabra tanpa persiapan dilatih 1 minggu langsung melaksanakan IKM. Kan nonsen itu. Tapi kita di Kemna kan memang begitu. Kita berjalan, dalam berjalan kita belajar, memperbaiki. Ya. Dan kan saya juga salut itu dengan yang seperti itu. Jadi makanya alih transformasi ilmu yang diterima oleh guru yang 2 tadi kepada rekan-rekan guru yang semuanya 60 tentu tidak sama Pak Ibu. Kayak pesan berantai dan pesan pertama ABCDE nanti di ujungnya udah sampai panjang Bu. Udah lain-lain lagi, gitu. Tambahnya berkurang ya pesan. Iya. Ini sembang-sembang dia Bu. Gitu. Nah, jadi yang pertama permasalahan kita terima adalah mengenai asesmen. Asesmen ini kan tertulis. Asesmen awal. Asesmen awal ini yang kita terima dari BDK, dari narasumber itu tertulis. Tertulis tentang materi yang akan diajarkan dan atau materi yang sudah diajarkan. Jadi asesmen awal ini bukan merupakan persepsi. Jadi ada yang menamakan asesmen awal ini sama dengan persepsi. Waktu membuka pelajaran ditinjau kemampuan kompetensi awal peserta didik. Mestinya asesmen awal itu adalah tertulis dengan beberapa soal, kemudian diperiksa, siswa nanti dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen itu. Berdasarkan itu baru modul disusun, modul ajar. Nah, ini kenyataannya modul sudah ada, asesmen awal, asesmen belum dilakukan,
Belum selesai. belajar sudah selesai. Jadi di mana diferensiasinya? Ya. Padahal diferensiasi konten, proses, lingkungan dan produk itu harus disusun berdasarkan asesmen awal. Itu permasalahan. Kemudian yang kedua mengenai kita pendampingan dalam observasi kelas. Nah ini yang sangat susah sekali. Merubah mindset guru dari pembelajaran K13 kemarin menjadi UMR. Kalau sebetulnya dengan K13 juga tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi mindset cara berpikir yang ceramah ini, metode ceramah ini, merubah metode ceramah guru ini, itu yang paling susah. Jadi apapun kurikulumnya, kalau mindset gurunya nggak berubah, nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga masalah P5 P2RA. Nah, kita sepakat dengan Ibu tadi, dengan Bapak, bahwa P5 P2RA itu yang dikejar oleh guru adalah produknya. Ya, hasilnya. Hasil dari proyek itu, dia menganggap hasil dari proyek itu selalu memberikan produk. Sebetulnya tidak. Bukan itu yang utama. Yang utama sekali adalah penanaman nilai. Apa nilai P5-nya dan apa dimensi P5-nya dan apa nilai P2RA-nya. Itu yang harus dibangun sebetulnya. Bahkan ada satu merasa di tempat kami, dia sudah benar tetapi belum SK. Belum SK kan, tapi sudah P5. Proyeknya kan mestinya minimal 90 JP. Atau berapa lah itu, sekitar 10 JP lah. Ini ada 87 yang minimal. Kalau 20% itu mungkin 90 JP ya. Ya, kurang lebih 90 JP. 96. Ya. 96 JP minimal kalau 20%. Tapi kenyataannya 1 minggu berjalan sudah selesai proyek. Jadi proyek yang diapain? Jadi tujuannya di situ hanya produk, bukan nilai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita boleh berikan tepuk tangan kembali untuk kita semua. Baik, kalau mau kita tanyakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu mendampingi, luar biasa, pasti banyak sekali. Tapi setidaknya dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi sudah mewakili apa yang terjadi di madrasah-madrasah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka forum ini adalah forum kita untuk konfirmasi, untuk memperkuat bahwa yang aku lakukan sebenarnya sudah benar loh. Tapi kok belum ya? Memang kayak gini. Seharusnya asesmen, harusnya kayak gini membantu diferensiasi. Harusnya kayak gini P5. Tapi kok sekolahku belum ya? Berdasarkan kok belum ya? Inilah waktu kita untuk mengkonfirmasi itu. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Ini yang sama-sama kita saling berbagi, saling mencarikan yang banyak bagaimana ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terkait nanti mengenai asesmen, kita akan belajar dengan Pak Yasri terkait bagaimana P5 PPRA dan bagaimana cara memberikan keyakinan kepada guru-guru kita bahwa ini loh. Nanti kita akan belajar dengan Ibu Hanum. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin pembelajaran kita terkait curah pendapat. Sesi pertama yang kita lakukan. Kita alih dulu. Kita sesi berikutnya adalah tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran di kurikulum Merdeka. Tapi secara umum belum kita ke diferensiasinya. Bukunya udah ada yang baca? Udah. Pak Sawer udah di foto, udah di print out? Udah dicetak di bagian apa? Oh, bagian Baik, Bapak Ibu, buku ini bicara tentang bagaimana panduan pembelajaran dan asesmen. Lihat, pada prinsipnya kalau kita boleh simpulkan, pembelajaran itu harus kiki. Apa itu kiki? Pembelajaran itu harus berkualitas. Kalau tadi bilang guru tuh saking asiknya karena dia pandai bernari, pandai bernyanyi, breaking aja sampai materinya nggak kesampaian, berarti belum berkualitas. Iya, nggak berkualitas. Terus yang kiwi interaktif.
istilahnya guru nggak pandai memang dia apa, sehingga dia akhirnya nggak terbangun komunikasi, juga nggak benar juga. Ceramah aja nggak ada komunikasi dengan siswanya, nggak benar juga. Jadi yang diharapkan pembelajaran itu adalah pembelajaran berkualitas, artinya CP-nya tercapai, jelas tujuannya apa nih, tujuan pembelajarannya sampai. Sering kita memang melihat di madrasah kita itu dalam pembelajaran manajemen waktu memang sering kita ketemu, kalau dicek prota, prosem dan pelaksanaannya nggak ketemu. Ya kayak gitulah, karena yang manajemen waktu dalam pelaksanaan itu yang nggak pas. Kemudian apalagi K kedua, Kiki, kontekstual. Pembelajaran itu harus nyata dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka merasakan manfaat dari belajar itu, bermakna untuk hidupnya. Itu panas bu kontennya, kayak esnya. Nggak ada ya, kontekstual ya, pakai esnya ya Pak Sawir ya. Terima kasih Pak Sawir. Berarti Pak Sawir orangnya cermat, teliti. Ya, sengaja tuh Pak Sawir berarti mau lihat siapa ya yang kritis di sini. Karena itu akan penilaiannya, kita akan melihat siapa ya Habib. Sengaja. Oh sengaja ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalu ingatkan kepada guru-guru kita dalam mengajar itu jangan berpikir apa yang muridku tahu dari apa yang aku ajarkan, tapi berpikirlah dari apa yang aku ajarkan ini anak murid aku mau melakukan apa. Jadi bukan sekedar tahu, tapi mau berlakukan apa. Itu bisa terjadi kalau kita mendekatkannya secara kontekstual dalam kehidupan dia. Kalau kita menceritakan sesuatu yang dia pun nggak paham, itu di luar, di awang-awang, yang dia pun nggak membayangkan tuh nggak terpaham, nggak akan sampai kontekstual. Tapi kalau kita bawa materi itu ke kehidupan nyata mereka, maka akan terjadilah kontekstual itu. Kemudian yang terakhir, inklusif, bawa mereka. Kalau Sumkas Sarwati langsung nengok nih. Ini seniornya pengawas untuk inklusi. yang ini Kak, inklusif, artinya membawa mereka, mengikut sertakan mereka dalam pembelajaran itu. Jadi jangan dominan di guru, tapi bagaimana pembelajaran itu adalah menyertakan anak dalam pembelajaran. Kiki ya Bapak Ibu ya, Kiki. Saya suka menyingkat-nyingkat biar murid ingat. Tadi SMA TK. Apa Bu? S, Bapak S? Semuanya ibadah. M, mahabbatillah. A, ainur rahmah. TK. T, tazkiyatun. A, akhlak di atas segala-galanya. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Setinggi apapun orang berilmu, tapi ketika tidak berakhlak, tidak ada artinya. Hampa. Kiki, kualitas interaktif, kontekstual, dan inklusif. Turunannya bagaimana? Nah, ini lagi juga turunan sejenis bahan-bahan kue. Bahan-bahan kue. Tadi berpikirnya apa ya? Karena kalau malam-malam gini enak ya makan nggak ya? Nah, bikin kue ya. Enak nggak ya? Nah, jadi kita juga ajarkan ke bagaimana pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu. Kita ada 5. Kita singkat dengan KPK R2O. KPK R2O. Tidak ada kan yang pernah dipanggil Pak KPK? 2O. Oh 2O. 20. Ini huruf O loh Ki, bukan huruf 2, huruf 0. Semuanya loh, Titik, Komandan 20. Oh iya, oh ya Allah. Baiklah 20. Kita koreksi ya Ki. Jadi apa? Ini mungkin yang perlu selalu kita sampaikan. Jangan pernah bosan untuk menyampaikan kepada guru kita. Kalau belajar memberikan pembelajaran itu adalah yang pertama, pertama itu sesuai dengan kebutuhan anak. Sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk mengetahui bahwa pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhannya, itulah kita harus mengetahui bagaimana kesiapan belajar anak. Kalau kita bisa bilang sama guru kita, jadi dia nggak ada alasan untuk tidak mau melakukan asesmen. Bagaimana dia bisa mau memberikan sesuatu yang dia tahu anak butuh nasi, kalau dia nggak pernah tahu kalau anak butuhnya apa. Jadi kita untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan itu, kita harus melakukan mengetahui kesiapan belajar.
Kemudian untuk mengetahui kebutuhan itu juga bisa kita lihat dari alur tujuan pembelajaran. Maka ketika menyusun alur tujuan pembelajaran itu kan dalam hal kita bisa mengurutkan mana yang lebih dibutuhkan anak terlebih dahulu. Untuk materi ini mana yang lebih dahulu dibutuhkan. Maka untuk prinsip pertama kebutuhan itu kita bisa melakukannya dengan cara tahun kesiapan belajar dan ATP. Kemudian KPP, pembelajar sepanjang hayat. Ini juga harus kita tanamkan. Bagaimana guru mengajar kepada siswanya itu agar siswanya itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia terus mau belajar. Bagaimana caranya? Selalu tanya kepada anak, potensi yang dia miliki apa? Dia mau jadi apa besok? Sehingga dia berpikir selalu untuk mengembangkan dirinya. Kalau di MAN 1, sekarang mereka dalam struktur kelasnya, nama-nama mereka dalam struktur itu langsung mencantumkan gelar yang mereka impikan. Jadi doktor, ada tuh namanya Doktor Zaki Ahmad Zahwan. Dia pengen jadi doktor. Setidaknya itu sudah membangun bahwa mereka memotivasi dia, sehingga dia kan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia mau terus belajar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Terus biasakan melakukan pertanyaan terbuka. Nah, ini juga akan memicu pembelajar sepanjang hayat. Jangan nama-nama siapa. Biasakan sering saya juga dalam melakukan supervisi kelas, guru kurang kreatif dalam cara bertanya. Bagaimana coaching ya? Bagaimana guru juga sebagai seorang coaching kepada anaknya, sehingga ketika dia bertanya itu anak muncul jawaban-jawaban dari pertanyaan itu sehingga menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian untuk pembelajaran sepanjang hayat ditentukan dengan cara memberi ruang kreasi. Berikan ruang kreasi, jangan pernah lagi berprinsip bahwa guru yang benar, murid yang salah. Karena kalau secara teknologi, dengan perkembangan teknologi hari ini, anak jauh lebih tahu daripada kita. Maka berikan ruang kreasi bagi mereka. Terus yang ketiga, kompetensi dan karakter. Itu dia. Pembelajaran sekarang harus benar-benar memahami kompetensi apa yang harus dicapai dan karakter bagaimana yang kita inginkan. Bagaimana teknis pelaksanaan dalam pembentukan kompetensi dan karakter ini, variasi dalam model-model pembelajaran. Ya, model-model pembelajaran yang mungkin memang pas dengan kurikulum Merdeka, ya inquiry, PBL, project, dan diferensiasi. Tujuannya apa? Pembelajaran seperti ini kita kembangkan, kita lakukan agar anak-anak kita memiliki kompetensi abad 21. Wah, kalau siswa langsung bayang tuh, udah 1, udah 2, udah 3. Kemudian yang kedua, rujukan dari P5 PPR. Karena kita mau membentuk kompetensi dan karakter anak. Jadi dalam pembelajaran apapun, bidang studi apapun, tetap kita mengembangkan karakter, kompetensi dan karakter. Jangan hanya pengembangan karakter itu di kegiatan P5 PPRK saja, tapi di semua pembelajaran kita tetap mengembangkan kompetensi dan karakter. KPK, kemudian R, relevan itu kontekstual seperti kita bahas tadi, dan berkolaborasi dengan siapa? Dengan masyarakat, dengan orang tua. Silakan berkolaborasi. Sampai disini contohkan, kalau bagi anak TK, kalau memang secara kontekstualnya dia berbicara dengan mereka harus dengan bahasa ibu, bicara dengan bahasa ibu. Baik orang Minang, kalau memang anaknya ngerti bahasa Minang, ya udah pakai bahasa Minang aja, jangan dipaksa. Terus kalau bagi MAPK, PKL itu bagian dari kontekstual dan kolaborasi. Saya bikin sini homestay. Ini bagian dari bentuk kolaborasi Bapak Ibu. Saya kemarin baru turun di MAN IC. Salah satu ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh madrasah adalah homestay. Homesate. Kalau dengar klinik Nupin. Mana kita baca homestay? Di mana tinggal di homestay-nya itu dalam? Homestay ini seperti mereka KKN. Jadi mereka nginep 1 minggu, 2 minggu di rumah masyarakat setempat jadi orang tua asuhnya. Mereka belajar di sana, yang mereka sebut dengan homestay.
Jadi sesuai dengan kebutuhan, pembelajar sepanjang hayat, kembangkan kompetensi dan karakter, kemudian relevan secara kontekstual dan berkolaborasilah dengan berbagai pihak. Kemudian O yang dua, ini dua O terusnya gitu, orientasi masa depan, orientasi ukhrawi. Jadi 20 ya Ki? O2 maksudnya tuh orientasi masa depan, orientasi ukhrawi. Boleh nanya, Bu? Ya, Sedikit aja, ini idea kompleks mungkin yang Ibu sampaikan, sangat kompleks, tapi menurut saya masih ada kurangnya. Nah, kalau ada tempat lain, saya paham selain beberapa kajian tempatnya di pembelajaran abad 21 dampak karakter, kan itu intinya ini, kemudian orientasi masa depan, literasinya di mana? literasi. Iya. Literasi itu input di semuanya nih Pak. Bagaimana pembiasaan literasi itu kita biasakan di semua kegiatan. Ya. Tidak menonjol sih yang Bagus juga di situ. Untuk bisa menjadi mempelajari, untuk bisa menjadi pelajar pembelajar sepanjang hayat, kita pasti literasi. Ini kita sedang berliterasi hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti saya sudah melihat tanda-tanda yang kurang. Oke, kalau untuk orientasi masa depan, tidak ajarkan anak untuk bawa ke depan ini, apalagi sekarang terkait mengenai apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, itu kita sampaikan di masa depan bahwa itu penting untuk mereka. Kalau itu bisa terjadi di sana, itu bukan mustahil juga terjadi di tempat kita. Dan yang keenam adalah orientasi ukhrawi. Sekali lagi, Kementerian Agama, kita orang madrasah benar-benar harus selalu menyatakan, selalu membiasakan mengatakan kepada anak-anak kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan yang akhir, yang kekal itu adalah di akhirat. Maka lakukan semua aktivitas kita dengan niat ukhrawi, dengan niat untuk mendapatkan cintanya Allah. Saya sampaikan di situ ada kait dengan kambing. Saya boleh cerita Bapak Ibu, tali dengan kambing. Suatu hari seorang anak bersama gurunya diajak ke pasar. Oleh gurunya, kata gurunya, belikan belikan Ustaz kambing. Lalu dia belikan kambing. Lalu dia nanya, kamu dapat apa? Saya dapat kambing ya Ustaz, dengan talinya. Kemudian mereka jalan lagi, melakukan perjalanan. Kemudian Ustaznya menyuruh, coba kalau belikan Ustaz tali. Lalu saya membeli, karena itu membeli tali. Kemudian saya bertanya, kamu dapat apa? Saya dapat tali ya Ustaz. Lalu saya bertanya, apa yang kamu pelajari? Kontekstual kan? Langsung nyata di bawahnya. Apa yang kamu pelajari? Lalu gurunya menjelaskan, ketika kamu membeli kambing, kamu langsung dapat tali. Tapi kalau kamu beli tali, kamu nggak akan dapat kambing. Apa itu artinya? Siapa yang berbuat, yang niatnya untuk akhirat, dunianya akan berdampak. Tapi yang niatnya untuk dunia, akhiratnya berdampak. Sepakat Bapak Ibu? Tepuk semangat! Guru, ini guru pengawasnya MI. Ayo, Zara, RA, tepuk semangat. Ayo, Bapak Ibu bantu. Tepuk semangat. Oh iya, Eki itu yang paling sering sama anak-anak. Semangat Bapak Ibu ya. Berniatlah bahwa ngantuknya hari ini menjadi ibadah. Wah, kalau kan mata gara-gara ngantuk ibu. Oh, udah tua sih. Baik, untuk bagaimana pembelajaran? Bagaimana lengkapnya pembelajaran? Pasti boleh tahu ini kan? Kurikulum, dosen ini, sempurna, ini. Yang kan baru nih, si idealisasi KF itu menu-menu yang ada di nanti akan ketemu dalam Nanti dikasih kok. Oh, siap. Kak. Dia beda pula Baik Bapak Ibu, kita sudah 2 hal nih. Kalau kita lihat tadi pemula belajar kita sudah pendahuluan, kita sudah curah pendapat, kita sudah penguatan konsep pembelajaran 45 merdeka.
Sekarang kita masuk yang berikutnya. Masih kuat ya? Terakhir aja. Nah, analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi. Saya mau Bapak Ibu menonton. Mari dan nonton. Sakil, tapi ini harus dipegang. Nggak bisa ya? Belum aja. Instruksinya sebelum nonton pasti instruksinya. Silakan simak contoh video pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian identifikasi dari tayangan tervideo tersebut pembelajaran berdiferensiasi dengan panduan pertanyaan berikut. 1. Apakah terdapat ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? 2. Apa saja elemen pembelajaran berdiferensiasi pada video tadi? 3. Apa pertimbangan pendidik dalam melakukan layanan pembelajaran berdiferensiasi? 4. Apa manfaat pembelajaran berdiferensiasi bagi peserta didik? 5. Bagaimana strategi guru dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kita saksikan. Untuk skala prioritas berarti sudah disebutkan bahwasannya kebutuhan manusia yang dirancang dalam komunitas secara pribadi, mulai dari yang paling penting sampai kepada hal-hal yang tidak. Di video tadi yang paling penting tadi ada kebutuhan Bapak Ibu, terkejut nggak sih? Saya tadinya mau bikin terkejut, tadi nggak terkejut ya? Kita bagaimana Bu? Bagusnya kita individu aja, karena kami kalau berkelompok. Sekarang sudah jam 10, saya tahu dan saya paham sekali apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi tugas kita dalam materi ini, LK1 ini, seperti tadi. Kita mau lihat ini sebagai dasar untuk sejauh apa pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka karena kita belum berkelompok, tugas ini dilakukan individu saja. Silahkan ditulis di bukunya, di kertasnya sendiri, atau ada kertas, butuh kertas. Tulis saja ya Mas ya. Ya. Apa nggak apa pena? Pensil atau pensil? Ya. Saya mau Bapak Ibu menganalisis kasus pembelajaran berdiferensiasi yang tadi. Ini ada kertasnya? Di sini. Ini ada kertas. Ya. Setelah selesai kita akan istirahat. Dengan